Selamat sore Pak Marling. Selamat sore Ibu Eda. Aduh, apa Apa kabar Ibu kabar Eda ini? Pak? Puji Tuhan, sehat. Sehat Pak ya. Marling apa kabar? Keluarga, Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Alhamdulillah kami Oh, syukur Pak ya. berasmat masih menjalankan rutinitas seperti biasa. Saya pikir Ibu juga demikian ya. Eh, Aduh, Pak Marling, ini saya sudah lama loh menunggu waktu ini untuk boleh bercakap-cakap dengan Pak Marling. Oh iya Ibu, ini kan Ibu kan kemarin juga sudah menyampaikan melalui chat. Hanya izin ya Ibu, karena Iya. kesibukan di sekolah nih Ibu. Baru ada kesempatan Mm-mm. tuh. Makanya saya pada saat tadi ibu menyampaikan chat saya mau datang, saya tuh, aduh, ini yang saya tunggu-tunggu nih, saya bilang. Dan tentunya pada kesempatan ini kami terbuka untuk ibu. Tentunya ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada saya dan tentunya apa yang bisa juga saya sampaikan tentunya menjadi hal yang bisa kita sepakati nanti dalam pertemuan ini. Ngomong-ngomong ini Ibu bagaimana nih kira-kira apa yang mau disampaikan Ibu ini? Iya, ini Pak, saya ini kan guru Pak ya. Saya ini kan Ya. guru. Saya tuh menjumpai masalah Pak di kelas. Iya, ya. Eh, Kalau saya mengajar, Pak, memang sebagian besar anak murid saya itu aktif dalam pembelajaran. Ibaratnya mereka menciptakan suasana yang memang kondusif bagi saya dan bagi anak-anak. Tapi ada dua tiga orang yang memang, aduh Pak, membuat kasarnya Pak ya, membuat kekacauan dan Hmm. itu membuat suasana belajar jadi tidak nyaman, Pak. Hmm. Jadi izin ini Bu ya. Berarti dalam proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas ini, Ibu merasa bahwa sebagian besar anak ini sudah bisa melakukan aktivitas belajar dengan baik dan ada beberapa orang ya, kalau tidak salah dua tiga orang Iya, yang cukup heeh. mengganggu proses pembelajaran Ibu ya. Iya. Kalau boleh Memang cuma dua tiga orang, Pak, tapi aduh sangat mengganggu bagi mengganggu. saya. Kalau Iya, boleh Pak. digambarkan Ibu, kira-kira suasana itu seberapa parah kondisi anak dua tiga orang itu mempengaruhi suasana belajar Ibu di dalam kelas ini? Misalnya begini, Pak. Ya, Misalnya kami berdiskusi, Pak ya. Misalnya ya, kami berdiskusi. Saya membagi kelompok. hmm, Apalagi kalau dalam satu kelompok dua dua orang ini saya gabung di dalam kelompok yang mungkin ketika menghitung, Pak ya, ya, sama-sama menyebutkan angka yang sama, tetap Pak kelompoknya itu pasti ambiar. Dan hmm, kekacauan-kekacauan yang mereka buat itu sangat mempengaruhi kelompok yang lain dan hmm, begitupun ke saya, Pak. sangat Jadi mempengaruhi ya, iya sangat mempengaruhi, Pak. Sampai ya mungkin sebenarnya Pak saya tidak suka marah, Pak. Tapi ya karena keadaan itu saya harus marah. iya, iya. Begitu, Pak. Dan memang saya tidak nyaman. Jadi dari kondisi itu menurut Ibu ini ya, tadi menyampaikan Ya, karena Pak. kondisi itu mengganggu, kira-kira andaikan sebuah skala 1 sampai 4, satu itu rendah, 4 itu tinggi. Kira-kira kondisinya dia di skala berapa ini, Bu? Kondisinya ini? Kekacauannya, Pak, bagi saya ada di skala 3, Pak. Karena Skala memang sangat 3. mengganggu. Iya. Hmm. Ibaratnya Pak, kalau dipikir ya memang dominan yang aktif, Ya, yang mengganggu cuman sedikit, tapi sedikit tetapi mempengaruhi. dia memberikan akibat yang Ya. sangat luar biasa Pak bagi Jadi saya. izin Ibu ini ya. Artinya jadi maksudnya Ibu ini datang menyampaikan ini berarti kira-kira tujuan yang ingin kita bicarakan ini seperti apa ini, Bu? Eh, Itu sudah Pak, saya mau menyampaikan ke Bapak keadaan persoalan saya dan Ya. saya berharap Pak ya, saya sebagai guru itu berharap ketika proses pembelajaran berlangsung Pak, Mm-mm. suasana kelas itu nyaman, Iya. anak-anak aktif dalam proses pembelajaran dan kompetensi apa yang diharapkan di hari itu boleh tercapai Pak, anak-anak bisa semua memahami tanpa adanya trouble-trouble yang mengganggu saya sebagai Ya. seorang guru ya sekalipun ada trouble Pak tapi kan yang mungkin yang enggak terlalu inilah Pak mengganggu saya punya perasaan sampai mengakibatkan mood saya juga kepada Ya. anak-anak Pak. Jadi dari kondisi itu tentunya Ibu kan melaksanakan pembelajarannya ini kan eh, banyak dipengaruhi oleh variabel-variabel termasuk keberadaan anak-anak yang mungkin barangkali mengganggu jalannya proses pembelajaran ya. Iya Pak. Jadi maksudnya Ibu ini merencanakan bagaimana melaksanakan tujuan pembelajaran atau barangkali desain pembelajaran yang barangkali bagaimana masalah itu bisa diatasi atau?
seperti apa yang Ibu harapkan? Eh, Itu sudah Pak, kalau menurut saya Pak ya, saya Ya. sudah berusaha mendesain pembelajaran ini yang menurut saya ini, oh pasti kalau saya mengajar eh, anak-anak murid saya ini pasti aktif, suasananya aman, apa yang menjadi tujuan pembelajarannya boleh tercapai. Saya rasa semua orang guru Pak berkerinduan seperti itu, cuman karena diperhadapkan pada situasi seperti itu, kadang itu berubah. Dan saya sudah mendesain pembelajaran Pak seperti eh, misalnya materinya tuh saya bikin kreatif Pak. Saya menggunakan metode MPI, Iya. yaitu metode Canva. Saya menggunakan itu bagi saya itu menarik ya Pak. Dan Ya. memang ada beberapa anak yang senang. Ya. Kemudian saya memperlihatkan video ini Pak. Ya. Yang sesuai dengan materi supaya anak-anak bisa fokus. Saya berdiskusi. Mm-mm. Ibaratnya Pak, menurut saya Pak ya, saya Ya. tidak monoton di dalam Ya. mengajar, tetapi tetap terjadi hal Ya. seperti itu. Jadi, kalau saya tarik bahwa Ibu ini sebenarnya sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik berdasarkan rancangannya ya. Iya, Kira-kira selain Pak. permasalahan yang mengganggu itu, mungkin ada pengaruh lain, Ibu, yang membuat kondisi pembelajaran seperti itu? Kalau yang lain sih, Pak, enggak ada. Bagi saya, ya pastilah ada hal-hal kecil yang terjadi, tapi bagi saya itu enggak terlalu Ya, mengganggu saya, Pak, sebagai seorang guru. Yang mengganggu ya, itu saja, Pak. sudah Ada dua dilakukan. tiga murid ini yang memang enggak, kasarnya lah, Pak, susah untuk saya kendalikan mungkin, Iya, iya, susah iya, iya. untuk saya atur. Iya. Jadi Ibu mengharapkan bahwa pembelajaran itu berjalan, istilahnya hal-hal itu tidak muncul lagi. Iya, Pak. Nah, kira-kira nih, menurut Ibu nih, Ibu kan yang memahami, mengerti bagaimana latar belakang dan suasana. Kira-kira kalau boleh tahu, tentunya kan setiap guru itu kan punya perencanaan ya. Menurut Ibu, Mm-mm. apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki keadaan itu sehingga proses itu tidak terjadi seperti itu atau mungkin ada rencana-rencana yang Ibu rencanakan? Apa, Pak ya? Mungkin mungkin saya akan membuat keyakinan kelas kali Pak ya. Ya. Membuat keyakinan kelas supaya Hmm. ada kesepakatan antara saya dan murid-murid dan ketika mereka melanggar keyakinan kelas itu mereka bisa merasa bersalah dan menyadari bahwa wah saya sudah melanggar nih keputusan yang keyakinan kelas yang kami sudah buat. Seperti itu, Pak. Kira Ibu merencanakan pembuatan keyakinan kelas agar menjadi satu ikatan norma yang disadari oleh semua siswa. Iya, Pak. Kira-kira selain daripada itu, selain keyakinan kelas, mungkin ada rencana lain yang barangkali relevan dengan yang bisa menguatkan proses pembelajaran di kelas itu, Ibu? Eh, Apa lagi, Pak ya? Oh, mungkin ini, Pak ya. eh saya melibatkan murid mungkin Pak ya dalam proses Hmm. pembelajaran karena mungkin selama ini ya memang metode saya kreatif menurut saya Ya, Pak ya. ya, ya, Bagi ya, saya itu ya, sudah ya. sangat kreatif apalagi saya kan guru SD Pak. Eh, saya membuat misalnya eh, video pembelajaran, Ya, berdiskusi dan segala macam, tetapi mungkin mereka bukan tipenya seperti itu karena memang si pembawa masalah lah kasarnya Pak di dalam kelas ini memang orang yang banyak bergerak. Jadi setelah saya mencermati pertanyaan Bapak, kayaknya memang saya harus melibatkan mereka Pak dalam ya, pembelajaran karena memang mereka suka bergerak. Ya namanya anak ya, SD Pak ya, apalagi murid-murid saya di kelas ini memang tidak bisa diatur. Jadi mungkin Pak rencananya saya akan melibatkan mereka dalam pembelajaran sekalipun ya. hal-hal kecil Pak. Misalnya ketika saya memaparkan materi, bisa kali mungkin Pak ya kalau saya memberikan pointer karena selama ini kan Hmm. saya yang pegang pointer nih. Mungkin bisa kali Pak ya salah Ya. satu dari mereka ini saya percayakan. Boleh bantu Ibu Guru pegang pointer, tekan ya untuk slide selanjutnya. Mungkin rencananya seperti itu Pak dalam artian mungkin saya berusaha melibatkan mereka karena mereka memang Pak kayaknya tipe kinestetik Pak. Bukan Hmm. visual, audiovisual seperti rancangan pembelajaran yang saya buat. Jadi menurut Ibu nih selain daripada keyakinan kelas ini dikuatkan, Ibu merencanakan bagaimana pelibatan murid kita di dalam proses pembelajaran itu Iya. sehingga barangkali murid yang mengganggu itu dalam tanda petik
karena itu Mm-mm. adalah bagian daripada proses belajar semuanya, sehingga ibu merasa bahwa itu akan memberikan efek yang positif bagi semuanya. Nah, kira-kira Iya nih Bu Pak. ya, Uh-uh. Ibu kan sudah merencanakan pembuatan keyakinan kelas, merencanakan pelibatan Iya. murid di dalam proses pembelajaran. Nah, untuk Mm-mm. melakukan itu, apa yang Ibu rencanakan? Apakah Ya mungkin ada pihak mungkin yang diharapkan eh, bisa membantu? mungkin saya akan sharing dulu Pak ke saya Hmm, punya rekan sejawat ya, eh, untuk meminta pertimbangan nih Pak, meminta pertimbangan apakah apalagi saya kan guru bidang studi Pak ya, saya ya, bukan guru kelas, jadi mungkin saya akan sharing dulu nih ke wali-wali kelas, ke wali-wali kelasnya saya akan bekerja sama dengan wali-wali kelas untuk bertanya karena mereka yang saya tiap hari Pak kan, saya hanya seminggu sekali nih Pak masuk kelas, saya akan sering dengan mereka tipe-tipe mereka itu sebenarnya seperti apa. Seperti itu, Pak. Sehingga dari dasar-dasar itu saya bisa eh, membangun percakapan dengan siswa dengan baik untuk menetapkan keyakinan kelas. Jadi bagi saya itu, Pak, saya akan melibatkan teman-teman di dalam eh, membuat keyakinan kelas. ya, Supaya saya tahu latar belakang anak-anak di dalam kelas. iya. Ibu dari yang tadi sudah disampaikan hal yang mendesak, dan ada dua nih. Yang pertama itu adalah ibu merencanakan pembuatan keyakinan kelas dan yang kedua pelipatan murid di dalam proses yang ibu ciptakan atau lakukan di sekolah. Kira-kira menurut ibu ini yang paling mendesak untuk dilakukan yang mana nih? Kayaknya dua hal itu, Pak. Saya akan mungkin lakukan bersamaan di Hmm? waktu yang sama, Pak, pembuatan keyakinan kelas. Hmm? Dan saya akan mungkin pembelajaran yang saya sudah rancang, saya akan merubah metodenya sedikit, Pak, untuk Ya, melibatkan anak murid dalam proses pembelajaran. Biar mereka mungkin merasa dihargai, Pak. Seperti itu. ya. Tentunya kita mendoakan ya. Mudah-mudahan rencana ibu itu eh, berjalan seperti yang direncanakan. Nah, kira-kira kalau Iya, sudah Pak. Mm-mm. terlaksana nih, tentunya ibu kan punya harapan ini. Kira-kira apa Mm-mm. harapannya kalau ibu sudah melaksanakan dari rencana itu nih? Ya, Kira-kira apa harapannya? harapannya saya, Pak, kelas saya selalu kondusif. Mhm. Saya bisa melihat potensi dari anak-anak murid saya. Terus, Pak, kompetensi pembelajaran pada saat itu boleh tercapai. Dan ya, tercipta suasana yang membahagiakan. Saya lebih bahagia, Pak. Anak-anak murid saya juga bahagia dalam pembelajaran. Itu harapan terbesar saya, Pak. Mungkin masih ada lagi yang diharapkan dari kondisi itu? eh itu saja sih Pak untuk sementara mungkin nanti perkembangannya lagi Mhm. eh saya akan ya kalau Bapak berkenan memberikan waktu saya akan cari Bapak lagi untuk menyampaikan perkembangannya. Ya, jadi pada prinsipnya ibu ini kan sudah punya niatan ya. Sudah punya Iya Pak. kegelisahan, tentunya tadi rencana Ibu melibatkan dukungan khususnya rekan sejawat, bahkan pelibatan siswa. Menurut saya itu hal yang positif loh. Itu yang hal positif sekali karena mendorong siswa untuk terlibat itu kan satu bentuk penguatan juga dari ciri budaya positif dan itu langkah besar. Nah, dalam proses pembuatan budaya positif itu, Kak boleh sedikit tahu lagi nih mungkin langkah-langkah yang akan dilakukan seperti apa itu? Ya itu sudah Pak. Langkahnya saya rasa itu ya Pak ya saya merubah rancangan pembelajaran saya. Kemudian saya menetapkan keyakinan kelas dan ya melibatkan anak-anak. Setelah itu saya mungkin harus sesering mungkin memberikan apresiasi bagi anak-anak murid saya. Begitu, Pak. Luar biasa Ibu Eda ya, luar biasa. Dan tentunya kami menantikan actionnya Ibu Eda. Kami menunggu kabar yang Iya, baik. Bapak. Kami menunggu kabar Iya, yang Pak. baik karena hal kecil kalau dilakukan secara konsisten, apalagi nih melibatkan teman-teman yang lain, melibatkan siswa, itu berdampak besar loh Ibu.
sangat besar pengaruhnya untuk penguatan karakter anak kita. Dan tentunya mungkin dari Iya, pembicaraan Pak. ini masih ada yang Ibu rasa mengganjal atau masih ada yang ingin disampaikan? Eh, eh, saya plong sih Pak, senang, saya bahagia sekali, bersyukur sekali boleh ketemu Bapak di saat ini. Apa Heeh, yang membuat saya gundah gulana selama ini Pak, saya heeh, sudah plong, heeh. saya sudah sampaikan, dan ya solusinya saya bisa dapatkan Pak. Dengan harapan saya akan melakukan sesegera mungkin, dan Iya. permintaan saya Pak, jangan bosannya Pak kalau nanti saya Iya, datang lagi di Bapak itu. menceritakan perkembangannya lagi dan apalagi tantangan yang saya Ya, hadapi. itu sudah pasti. Kalaupun ternyata nanti Ibu Eda kira-kira nih kalau memiliki kendala, tantangan, saya pun tidak segan-segan meluangkan waktu mungkin 23 jam saja ya. Karena 1 jam itu saya pakai tidur. Dan tentunya hal-hal yang baik itu terus dipertahankan. Dan tentunya ini menjadi satu harapan besar Bu Eda kita doakan. Dan jika itu tercapai kira-kira ini Bu Eda, mungkin masih ada yang diharapkan di masa mendatang terkait dengan proses yang direncanakan. Eh, Ya harapannya semua orang pasti satu Pak, ya bagaimana anak-anak itu mereka bertumbuh dengan ya akhlak yang baik, dengan ilmu pengetahuan agar berguna bagi banyak orang Pak. Saya Iya. kira seperti itu harapan semua orang pasti sama Pak. Senang sekali bisa berbincang dengan Bu Eda sore hari ini. Kalau masih ada hal tentunya kami terbuka. Namun kalau Bu Eda tadi saya lihat ini senyumannya sudah merasa plong juga ya. Iya Mudah-mudahan Pak, plong perubahan sekali. ini bisa menjadi bagian yang mencerahkan juga, mampu menggerakkan seluruh teman-teman yang ada di sekolah. Dan pastinya Bu Eda ini jangan berhenti untuk berkarya. Semangat ya Bu Eda ya. Iya Nah, Bapak, ya, kalau tidak ada terima lagi, kasih Bu Eda, Pak. mungkin kita sambung lagi pembicaraan kita di lain kesempatan. Dan ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri, Ibu? Tidak ada Pak, saya berterima kasih sekali Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya. Oke. Kalau begitu, Bu Eda, sampai ketemu ya. Salam Iya sama Bapak, keluarga, sehat-sehat selalu. iya Bapak, Terima hormat, kasih terima sudah kasih. hadir. Selamat sore, Ibu Eda. Selamat Semangat sore ya. Pak Marlin, Dah. semangat.